Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengukuran dalam kimia. Pengukuran merupakan langkah untuk mendapatkan data. Dalam setiap pengukuran, akan ada angka atau kuantitas yang diikuti dengan satuan pengukurannya. Contohnya 35 meter, 225 gram, 23 jam, dan lainnya. Standar internasional dalam pengukuran ada dua, yaitu metrik sistem dan satuan internasional. Sistem metrik berdasarkan kelipatan 10 atau desimal, digunakan oleh sebagian besar negara termasuk di Indonesia dan digunakan oleh ilmuwan seluruh dunia. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengukuran. Yang pertama ada pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini dilakukan menggunakan meteran. Satuan standar internasionalnya adalah meter, sedangkan dalam sistem metrik, kita mengenal satuan desimeter, sentimeter, kilometer, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengukuran volume. Volume merupakan ruang yang diisi oleh benda atau materi. Satuan standar internasionalnya adalah meter kubik, sedangkan dalam sistem metrik, satuan yang digunakan adalah desimeter kubik atau liter. Pengukuran volume di laboratorium dapat dilakukan dengan menggunakan gelas ukur atau pipet volumetri. Yang ketiga yaitu pengukuran massa. Massa merupakan ukuran kuantitas yang dimiliki oleh suatu materi atau benda. Satuan standar internasionalnya adalah kilogram, sedangkan dalam sistem metrik dan kebanyakan digunakan di laboratorium adalah gram atau miligram. Pengukuran massa dilakukan menggunakan timbangan. Yang terakhir yaitu pengukuran temperatur atau suhu. Temperatur merupakan kuantitas dari rata-rata energi kinetik atau kalor yang dimiliki suatu benda atau sistem. Satuan standar internasionalnya adalah Kelvin, dan satuan metrik bisa menggunakan Celsius. Skala pengukuran temperatur memiliki titik referensi, yaitu titik beku air dan titik didih air. Selain Kelvin dan Celsius, terdapat juga skala Reaumur dan Fahrenheit. Kemudian ada hasil pengukuran. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan kuantitas atau angka dari besaran yang diinginkan. Kuantitas atau angka hasil pengukuran diperoleh dengan menggunakan alat atau instrumen pengukuran. Pembacaan alat ukur menentukan nilai atau angka atau kuantitas yang diperoleh, sehingga pembacaan dan alat ukurnya harus memiliki akurasi dan presisi yang baik. Contoh pengukuran. Untuk mengukur garis berwarna biru yang belum diketahui panjangnya, kita membandingkan dengan skala yang ada pada alat ukur. Angka yang pertama didapatkan adalah 2, kemudian ditambahkan angka kedua menjadi 2,7. Perkiraan angka ketiga ada di antara 2,7 sampai 2,8. Hasil akhir pengukurannya bisa ditulis 2,75 cm atau 2,76 cm. Kemudian ada akurasi dan presisi. Akurasi merupakan kedekatan hasil pengukuran dengan angka yang sebenarnya, sedangkan presisi merupakan kedekatan hasil pengukuran pada beberapa kali pengukuran. Hasil pengukuran yang baik adalah yang memiliki akurasi dan presisi yang baik. Pada gambar, target atau nilai standarnya berada di tengah-tengah lingkaran. Pengukuran dilakukan beberapa kali terhadap satu besaran. Pada lingkaran kiri atas, data hasil pengukuran menyebar di sekitar titik target dan titik tengahnya berada pada target. Kondisi ini dinamakan akurat tetapi tidak presisi. Pada lingkaran kiri bawah, data hasil pengukuran sangat menyebar dan titik tengahnya tidak berada atau jauh dari titik target. Kondisi ini dinamakan tidak akurat dan tidak presisi. Pada lingkaran kanan atas, titik penyebaran data hasil pengukurannya sangat kecil dan berada dekat dengan titik target. Kondisi ini merupakan kondisi yang diharapkan yaitu akurat dan presisi. Sedangkan pada lingkaran kanan bawah, data hasil pengukuran berkumpul pada suatu titik tetapi jauh dari target. Kondisi ini dinamakan presisi tetapi tidak akurat. Selanjutnya contoh akurasi dan presisi pada pengukuran massa bola tenis menggunakan 3 macam alat ukur, yaitu timbangan berat badan, timbangan lab, dan timbangan analitik. Dari ketiga alat ukur ini, hasil pengukuran menggunakan timbangan analitik memiliki akurasi dan presisi yang tinggi, karena hasil pengukurannya mendekati massa yang sebenarnya
dan pada setiap pengulangan, perbedaan nilai yang didapatkan sangat kecil. Hasil pengukuran menggunakan timbangan lab tingkat akurasinya tinggi karena mendekati nilai yang sebenarnya, tetapi presisinya rendah karena pada setiap pengulangan nilai yang didapatkan berbeda. Sedangkan hasil pengukuran menggunakan timbangan berat badan, tingkat akurasi dan presisinya rendah karena jauh dari nilai yang sebenarnya dan pada setiap pengulangan perbedaan nilai yang didapatkan sangat besar. Akurasi, presisi, dan angka penting dalam pengukuran. Setiap pengukuran, seakurat dan sepresisi apapun pasti memiliki derajat ketidakpastian. Derajat ketidakpastian ini muncul karena keterbatasan alat ukur dan keterbatasan dalam pembacaan alat ukur. Pada contoh pengukuran garis hitam menggunakan meteran, panjang garis hitam yang diperoleh yaitu lebih dari 1,7 cm kurang dari 1,8 cm. Hasil yang didapatkan belum pasti karena nilai skala terkecil pada penggaris terbatas pada 0,1 cm. Jadi nilai ketidakpastiannya adalah 0,05 cm atau setengah dari skala terkecil. Kemudian contoh pengukuran air menggunakan gelas ukur. Hasil yang diperoleh adalah volume air lebih dari 17 ml kurang dari 18 ml. Hasil ini juga belum akurat karena nilai skala terkecil pada gelas ukur tersebut terbatas pada 1 ml. Nilai ketidakpastiannya adalah 0,5 ml atau setengah dari skala terkecilnya. Angka 0 di antara angka penting lainnya adalah angka penting. Angka 0 pada permulaan angka bukan angka penting. Angka 0 pada bagian akhir angka dan pada bagian akhir bilangan desimal adalah angka penting. Dan angka 0 pada akhir bilangan dan sebelum koma bisa menjadi angka penting atau tidak. Kemudian ada angka penting. Hasil pengukuran panjang garis biru yaitu 2,75 cm atau 2,76 cm. Pada pengukuran di atas, angka 2 dan 7 merupakan angka pasti, sedangkan angka setelah 7, yaitu angka 5 atau 6, merupakan angka estimasi. Ketiga angka ini adalah angka penting dalam penulisan hasil pengukuran. Yang terakhir yaitu pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan dilakukan untuk menunjukkan angka penting atau angka signifikan dari hasil pengukuran. Aturan pembulatan bilangan yaitu, pada operasi perkalian atau pembagian, hasil operasi perhitungan hanya akan memiliki angka penting tidak lebih dari bilangan semula. Pada operasi penjumlahan atau pengurangan, jumlah angka di belakang koma untuk hasil operasi perhitungan mengikuti jumlah minimum angka di belakang koma dari bilangan yang dioperasikan. Itulah penjelasan mengenai materi pengukuran dalam kimia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.